Sebelumnya kita sudah berbagi tentang cara menumbuhkan tunas pada pohon kelengkeng yang baru ditanam ya. Dan ini adalah hasilnya, sudah mengeluarkan tunas-tunas atau bakal-bakal cabang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di video kali ini kita akan berbagi kembali bagaimana cara merawat pohon kelengkeng agar cepat besar dan tentunya cepat berbuah ya teman-teman. Seperti apa caranya? Ikuti videonya. Baik teman-teman, langsung saja di video ini kita akan berbagi kembali bagaimana cara merawat pohon kelengkeng agar cepat besar ya teman-teman. Dan jika nanti cepat besar, tentu saja pohon kelengkeng kita akan cepat berbuah. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang tabulam pot kelengkeng ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan di dalam pot, melainkan di dalam polybag, tetapi polybag besar. Jadi saya pikir sama aja pot atau polybag, karena ukuran polybag kita sendiri setara dengan ukuran pot ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya agar pohon kelengkeng ini cepat besar ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah berbagi sebenarnya, tetapi saya pikir tidak salahnya kalau saya berbagi kembali seputar pengalaman saya tentang tanaman kelengkeng dalam pot ini. Nah teman-teman, agar supaya pohon kelengkeng cepat besar tadi, kita tentu saja perlu melakukan perawatan yang ekstra. Kita perlu melakukan perawatan secara rutin. Jadi dalam perawatan kelengkeng atau tanaman apapun ya, tentu saja kita memerlukan yang namanya pemupukan secara berkala ya teman-teman. Nah, untuk pupuknya sendiri itu tergantung kebiasaan kita. Namun saya sarankan bagi teman-teman pecinta tabulam pot, baik itu tabulam pot kelengkeng, jambu, mangga dan sebagainya, intinya semua tabulam pot, maka saya sarankan teman-teman harus atau bahkan wajib memiliki yang namanya pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair ya teman-teman. Jadi kebetulan kita sudah mempunyai atau kita sudah siapkan pupuk organik cair ini buatan sendiri ya teman-teman. Dan untuk bahan bakunya ini terbuat dari air cucian beras ya. Untuk cara membuatnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Untuk cara pengaplikasiannya, pupuk organik cair ini kita campurkan dengan air bersih dengan perbandingan 1:10 atau 1:20 ya, tergantung kebutuhan seperti itu. Jadi biasanya saya menggunakan 1:10. Misalkan ini 1 liter, airnya 20 liter seperti itu. Kemudian kita siramkan ke medianya. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, ini sudah saya aplikasikan pupuk organik cair. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia ya. Kemudian pupuk kimia apa yang tepat untuk pembesaran pada pohon kelengkeng kita. Jadi biasanya saya selalu menggunakan pupuk nitrogen, namun kali ini saya akan menggunakan pupuk NPK ya teman-teman. Kenapa hari ini saya menggunakan pupuk NPK? Padahal biasanya saya selalu menggunakan pupuk nitrogen, baik itu urea maupun SS, karena SS mengandung nitrogen dan juga sulfur ya. Karena saya pikir sesekali kita penting sekali menggunakan pupuk yang mengandung fosfat maupun kalium untuk membantu mempercepat pertumbuhan dari tanaman kita ya teman-teman. Jadi caranya kita campurkan kira-kira 1 sendok NPK ke dalam ini lebih kurang 1 ember air. Lalu kemudian kita larutkan. Setelah larut langsung saja kita siramkan ke seluruh medianya ya.
Nah, oke, teman-teman. Setelah kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK, kira-kira 3-5 hari ke depan, kita akan gunakan lagi pupuk organik cair ini ya, teman-teman. Nah, untuk pupuk organik cairnya, teman-teman bisa memilih apakah teman-teman membuat sendiri atau juga teman-teman membeli pupuk organik yang ada di pasaran atau di toko-toko. Jadi teman-teman bebas memilih mau beli atau mau buat sendiri, tapi saya sarankan lebih baik buat sendiri karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, oke teman-teman, nah nanti setelah teman-teman mengaplikasikan pupuk organik cair atau pupuk organik padat tadi, maka 5 atau seminggu ke depannya teman-teman gunakan pupuk urea ya, dan setelah itu lakukan lagi pupuk organik cair, kemudian lakukan lagi pupuk urea, dan lakukan selama 4 kali berturut-turut, kemudian masukkan lagi pupuk NPK ya, seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, selain kita menginginkan agar tanaman kita cepat besar, tentu saja kita juga menginginkan agar tanaman kita nantinya cepat berbuah ya teman-teman. Jadi sesekali entah sebulan sekali kita juga perlu melakukan yang namanya stres air ya teman-teman. Di hari-hari biasa kita tentu saja perlu melakukan penyiraman secara rutin, namun nanti sebulan sekali kita lakukan stres air, atau kita tidak usah melakukan penyiraman selama 3 hari ya. Setelah itu baru kita lakukan lagi penyiraman. Saya pikir demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.